Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ibu Mira Emiati akan memaparkan materi layanan kita pada hari ini, yaitu dengan topik cerdas memilih program studi di perguruan tinggi. Apersepsi. Dengan banyaknya muncul program studi yang semakin spesifik di era modern ini, memilih program studi tentunya menjadi hal yang tidak mudah. Belum lagi memikirkan program studi apa yang tepat, yang akan membuat kita sukses nantinya saat sudah lulus kuliah dan terjun ke dunia karir. Perlu banyak pertimbangan untuk bisa memilih program studi yang tepat dalam konteks yang pasti dan terarah terhadap tujuan akhir. Yang pertama, kalian harus kenali dulu bakat dan minatmu. Bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol yang dibawa sejak lahir dan di antara berbagai jenis yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan khusus itu biasanya berbentuk keterampilan atau suatu bidang ilmu. Misalnya, kemampuan khusus dalam bidang seni musik, suara, olahraga, matematika, bahasa, ekonomi, teknik, keguruan, sosial, agama, dan sebagainya. Dan minat adalah rasa suka atau rasa ketertarikan pada suatu aktivitas tanpa paksaan yang pada dasarnya minat merupakan penerimaan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu dari luar diri. Semakin kuat hubungan tersebut, maka semakin besar minat. Jenis-jenis perguruan tinggi. Yang pertama, universitas. 2. Institut. 3. Sekolah tinggi. 4. Politeknik. 5. Akademi. Untuk universitas, merupakan jenis pendidikan tinggi yang menyediakan rumpun ilmu paling luas dibanding jenis pendidikan tinggi lainnya. Universitas terbagi ke dalam sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik yang terfokus pada pengembangan ilmu, dan atau vokasi yang terfokus pada keahlian bidang terapan atau kerja. Dalam satu kampus, terdapat beragam program studi atau jurusan yang digolongkan ke dalam banyak fakultas sesuai rumpunnya. Misalnya, ada fakultas ilmu budaya, fakultas teknik, dan lainnya. Setiap fakultas akan menyediakan program studi atau jurusan. Misalnya, di Fakultas Teknik ada jurusan teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, dan sebagainya. Contoh universitas, misalnya Universitas Indonesia atau UI. 2. Institut. Institut juga terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dengan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Bedanya, fakultas-fakultas dalam sebuah institut berasal dari satu jenis keilmuan saja. Berbeda dengan universitas yang fakultasnya berasal dari berbagai jenis keilmuan. Contohnya adalah Institut Teknologi Bandung atau ITB, di mana semua rumpun ilmu di ITB berfokus pada unsur teknik dan teknologi. 3. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi juga menyelenggarakan akademik dan atau vokasi dengan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Namun tidak sama seperti universitas dan institut, sekolah tinggi hanya menyediakan satu fakultas yang terbagi ke dalam berbagai program studi. Contohnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi hanya akan menyediakan program studi dari Fakultas Ekonomi seperti bisnis, manajemen, akuntansi, dan sebagainya. STIKES atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dan banyak lainnya yang merupakan contoh dari sekolah tinggi. 4. Politeknik. Politeknik adalah perguruan tinggi yang hanya melaksanakan pendidikan vokasi dari beberapa rumpun ilmu. Maka, penyelenggaraan studi di politeknik lebih berfokus pada pembentukan tenaga profesional baru. Tujuan politeknik adalah mempersiapkan peserta didiknya untuk bisa menjadi anggota masyarakat yang punya kemampuan profesional dan siap kerja sesuai dengan keterampilan atau bidang yang diambilnya. Lulusan politeknik memiliki gelar atau level pendidikan D3 dan D4 atau bisa juga disebut dengan sarjana terapan. Contohnya adalah
Polsri atau Politeknik Negeri Sriwijaya. 5. Akademi. Akademi adalah perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi. Akademi hanya menyelenggarakan pendidikan dari satu cabang ilmu saja. Akademi berorientasi untuk mencetak tenaga kerja profesional yang berkualitas. Akademi juga biasanya diselenggarakan oleh instansi-instansi. Beberapa contoh akademi misalnya Akademi Kebidanan, Akademi Keperawatan, atau Akademi Kepolisian, serta Angkatan Laut atau AAL Surabaya. Perguruan tinggi berdasarkan pengelolanya. Berdasarkan pihak pengelolanya, perguruan tinggi di Indonesia terbagi beberapa jenis, yakni 1. Perguruan tinggi negeri, 2. Perguruan tinggi swasta, dan 3. Perguruan tinggi kedinasan. 1. Perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri atau PTN merupakan perguruan yang dikelola langsung oleh pemerintah, utamanya Dinas Pendidikan Nasional. Walau begitu, ada pula beberapa PTN yang dikelola oleh lembaga pemerintahan selain Dinas Pendidikan Nasional. Contoh perguruan tinggi negeri yaitu Unpad, ITB, dan UGM. 2. Perguruan tinggi swasta. Berbeda dengan PTN, PTS dikelola justru oleh pihak swasta. Biasanya, pihak swasta yang mengelola PTS adalah individu-individu tertentu atau kelompok atau yayasan tertentu. Pada saat ini, jumlah PTS di Indonesia tergolong cukup banyak. Unisba, BINUS, dan ITENAS adalah beberapa kampus yang tergolong ke dalam PTS. 3. Perguruan Tinggi Kedinasan atau PTK. PTK adalah lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh lembaga pemerintah selain Dinas Pendidikan Nasional. Biasanya, PTK dikelola oleh lembaga pemerintahan kementerian ataupun non-kementerian. Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN dan Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN adalah dua contoh di antaranya. IPDN merupakan PTK yang dikelola oleh lembaga pemerintah kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, STSN merupakan PTK yang dikelola oleh lembaga pemerintahan non-kementerian, yakni Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia. Program studi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi ialah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Program studi juga dikenal dengan istilah jurusan kuliah. Berikut program studi atau jurusan yang tersedia di perguruan tinggi Indonesia. Berikut daftar jurusan kuliah sarjana yang beberapa bisa kamu pilih sesuai dengan keinginan dan kemampuanmu. 1. Jurusan kuliah Saintek. 2. Jurusan kuliah Soshum. 3. Jurusan pendidikan bahasa dan seni. 4. Jurusan vokasi. Cara memilih program studi. Memilih jurusan program studi bukan urusan yang mudah dan bukan persoalan yang sederhana. Banyak faktor yang harus diperhitungkan dan dipikirkan secara benar. Memilih secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan segala aspek akan berakibat fatal, bahwa jurusan yang diambil tidak sesuai dengan kepribadian sampai pada dropout atau DO, atau dikeluarkannya seorang mahasiswa atau mahasiswi karena dinyatakan tidak mampu mengikuti pendidikan yang diikutinya. Dasar pemilihan program studi mengacu pada faktor akademik dan non-akademik. Untuk akademik, yaitu kalian harus tahu tentang program studi atau jurusan, serta kemampuan akademik yang kalian miliki. Untuk non-akademik, yaitu kalian harus menyesuaikan dengan cita-cita, minat, dan bakat. Dan yang kedua, faktor dan variabel pendukung. Yang pertama, informasi yang sempurna. Di sini kalian harus mencari sebanyak mungkin informasi mengenai program studi atau jurusan yang akan kalian pilih. 2. Lokasi dan biaya.
3. Daya tampung jurusan atau peluang diterima. 4. Masa depan karir dan pekerjaan. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih program studi, yaitu pertama, sesuaikan jurusan yang ingin diambil dengan minat dan bakat. Pelajari bakat kamu sesungguhnya. Setiap individu pasti memiliki bakat, kelebihan, atau kesukaan terhadap sesuatu. Jika kamu tidak suka menghitung, janganlah mengambil jurusan matematika atau teknik sipil. Silahkan pilih jurusan yang bisa mengantarkan kamu meraih cita-cita. 2. Jangan ikut-ikutan teman. Karena kamu memiliki teman-teman akrab dan tidak ingin berpisah dengan mereka, jadinya kamu kompak mengambil jurusan kuliah yang sama. Tidak masalah kamu barengan dengan teman untuk kuliah, tapi tanyakan diri sendiri, apakah kamu memiliki minat dan bakat yang sama dengan teman-temanmu yang lain? 3. Pertimbangkan kemampuan orang tua untuk membiayai kuliah. Yang tidak kalah pentingnya adalah biaya. Bicarakan dengan orang tua mengenai hal ini karena akan sangat menentukan lokasi perguruan yang tinggi yang akan kamu tuju. Pengeluaran studi, biaya hidup, dan lain-lain. Akan lebih baik jika kamu kuliah sambil bekerja untuk meringankan biaya studi kamu. 4. Usahakan bisa kuliah di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi kedinasan. Untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri, memang susah karena kamu harus menjalani sejumlah tes seleksi. Kuliah di PTN tentunya membuat biaya akan lebih murah dibandingkan perguruan tinggi swasta. Dalam penerimaan mahasiswa baru PTK, terdapat seleksi yang juga ketat yang harus kalian ikuti. Dan PTK juga mempunyai kelebihan biaya kuliah relatif murah, bahkan gratis. Mendapatkan fasilitas gratis, langsung bekerja, dapat bertemu dengan banyak teman dari berbagai wilayah dan menjadi pribadi yang lebih disiplin. 5. Pelajari PTN, PTK, atau PTS yang akan kamu tuju. Perhatikan latar belakang kampus yang menjadi target kamu mengenai kelengkapan sarana, prasarana, penunjang studi, kredibilitas dosen pengajar, reputasi kampus, dan khusus untuk PTS, perhatikan status program studi yang kamu minati, apakah sudah terakreditasi atau belum. Status akreditasi menunjukkan mutu PTS dalam menyelenggarakan program studi. 6. Peluang karir di masa depan. Gali informasi sebanyak mungkin mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jurusan kuliah, terutama peluang karir di kedepannya nanti. Kamu bisa bertanya kepada orang tua, saudara, teman, guru, atau browsing di internet. Terus yang terakhir, kuliah pilih sarjana atau diploma. Baik sarjana maupun diploma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jurusan diploma akan menghasilkan pelajar yang siap sepenuhnya terjun di dunia kerja. Namun tanpa gelar, sementara kuliah sarjana akan menghasilkan pelajar yang memiliki gelar, namun belum tentu siap kerja. Sekarang terserah kamu untuk menentukan, tentunya dengan pertimbangan yang matang. Terakhir, ini ada quotes. Hidup adalah seni menggambar tanpa sebuah penghapus, jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan di tiap lembaran berharga dalam hidupmu. Sekian, terima kasih.